Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganesha Putri Dewanti dengan NIM akhir 1012. Baik, kelompok kami akan membahas mengenai kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 yang dampaknya langsung terhadap sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, kami mengambil penelitian yang ada di Kabupaten Jember. Di sini penelitian ini menguji dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran ini terhadap SMA yang ada di Jember. Dari 18 SMA yang ada di Jember, penelitian ini mengambil 9 diantaranya. Nah, mulai dari yang daerah kota seperti SMA 1, 2, 3, 4 Jember, dan daerah-daerah pinggiran seperti SMA Ambulu, Kalisat, dan Kencong. Nah, dampak dari efisiensi anggaran ini juga memunculkan positif dan negatif, tetapi penelitian ini lebih ke negatif. Nah, hasil angket menunjukkan bahwa hampir semua sekolah yang ada di Kabupaten Jember terdampak akan efisiensi anggaran ini terkait penggunaan dana BOS dan BPOPP. Nah, dampak yang paling nyata terlihat pada pembatasan belanja jasa, barang dan jasa, pengurangan perjalanan dinas oleh guru, terus berkurangnya kegiatan seminar, pelatihan, pembatasan honorer kegiatan sekolah, hingga pengurangan pengadaan perangkat seperti komputer dan sarana pembelajaran. Akibatnya, sekolah harus menyesuaikan kembali rancangan kegiatan dan anggaran sekolah. Dan beberapa kegiatan penting tidak dapat berjalan optimal. Hilangnya fleksibilitas inilah yang menjadi inti permasalahan dalam studi kasus yang kami ambil, yakni terkait dampak efisiensi anggaran terhadap sekolah-sekolah, terutama SMA negeri di Kabupaten Jember. Permasalahan ini muncul akibat adanya kebijakan dari Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Pemerintah menekankan pengurangan pengeluaran yang dianggap kurang mendesak, seperti seremonial, kegiatan tidak penting tanpa output yang jelas, seminar, dan perjalanan dinas. Karena dana BOS berasal dari APBN dan BPOPP dari APBD, pengetatan belanja di tingkat nasional otomatis dirasakan oleh sekolah. Disinilah terlihat bahwa perubahan pada pengeluaran negara selalu punya dampak pada pelayanan publik di tingkat paling bawah. Jika kita kaitkan dengan teori pengeluaran negara, ada beberapa pandangan mengenai pengeluaran negara. Teori yang paling sesuai dengan permasalahan yang kami ambil adalah teori Peacock-Weizmann. Teori ini menjelaskan bahwa pengeluaran negara berupa karena bukan secara otomatis, namun dikarenakan adanya tekanan fiskal yang memaksa pemerintah melakukan penyesuaian belanja. Dalam teori ini terdapat konsep displacement effect, yaitu ketika pemerintah menggeser belanja dari satu sektor ke sektor lainnya yang mengakibatkan keterbatasan anggaran. Hal inilah yang terjadi pada kasus efisiensi anggaran pada tahun 2025 ini, yakni pemerintah mengurangi belanja di sektor pendidikan dan berbagai kegiatan operasional, lalu mengalihkan anggaran tersebut ke program prioritas nasional, contohnya seperti makan gizi gratis dan pembayaran utang yang jatuh tempo. Selain itu, inspection effect juga terlihat ketika pemerintah membatasi pengeluaran yang dianggap kurang produktif, seperti perjalanan dinas dan seremonial. Kemudian, concentration effect muncul ketika pemerintah memfokuskan belanja negara pada program tertentu yang dianggap penting. Dengan demikian, teori Peacock dan Weizmann benar-benar menggambarkan dinamika yang sedang terjadi di Indonesia, di mana tekanan fiskal membuat pemerintah harus meninjau ulang pengeluarannya dan mengubah prioritas belanja. Dalam konteks ini, kita juga perlu memahami bahwa teori semakin besar pengeluaran negara, khususnya belanja yang produktif, semakin besar potensi pendapatan negara meningkat. Pendidikan adalah salah satu belanja produktif dengan multiplier effect tinggi. Ketika anggaran pengembangan guru dan sarana belajar dikurangi, potensi peningkatan kualitas SDM menjadi lebih lambat, sehingga multiplier effect yang harusnya menguntungkan negara juga berkurang. Jadi, meskipun anggaran efisiensi bertujuan untuk menjaga kesehatan fiskal, mengurangi belanja tidak produktif, dan mendukung program prioritas,
Dampaknya di lapangan menunjukkan adanya konsekuensi serius bagi sekolah. Inilah sebabnya pemilihan jenis belanja yang dipotong harus dilakukan dengan sangat berhati-hati, terutama pada sektor pendidikan yang merupakan investasi jangka panjang bagi negara. Jadi kesimpulannya, permasalahan dalam makalah ini bukan hanya soal sekolah kekurangan anggaran, tetapi juga contoh nyata bagaimana kebijakan pengeluaran negara, teori fiskal, dan tekanan anggaran saling berhubungan. Efisiensi memang diperlukan, tetapi harus tetap memperhatikan sektor-sektor yang memiliki dampak besar terhadap pembangunan jangka panjang. Salah satunya adalah pendidikan. Terima kasih.